Yang ketiga, doa. Dilanjut kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya tarian P5 dari kelas 11. Selanjutnya kampanye Bhinneka Tunggal Ika dan perbedaan. Dilanjutkan puisi Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tarian P5 dari kelas 10. Selanjutnya simulasi tema kepekerjaan dengan menampilkan simulasi rapat peluncuran produk baru. Selanjutnya penampilan fashion show dari kelas 11 Tata Busana. Selanjutnya vokal solo dari kelas 10. Selanjutnya presentasi produk dari bahan plastik oleh kelas 10. Selanjutnya penampilan lagu tentang bullying oleh kelas 10. Selanjutnya kesan dan pesan dari peserta didik kelas 10 mengenai P5. Selanjutnya penutup. Kita masuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Jansen Purba, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jansen Purba. Selanjutnya ialah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Isnu. Untuk yang beragama Islam, insyaallah saya pimpin. Yang beragama Islam mohon dukungan agama dan keyakinan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدتنا ولجلسات ولأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وجميع أهل هذا الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والدنيا والآخرة وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب لنا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan hari ini di tempat ini kami keluarga besar SMK Pembangunan Bagan Batu ya Allah berkumpul di halaman ini untuk melaksanakan serangkaian kegiatan penutupan program penguatan profil pemuda Pancasila. Karena itu ya Allah kami mohon ridho-Mu ya Allah, Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Mohon ridho-Mu ya Allah, lindungi kami, terangilah hati kami dengan cahaya keberkahan dan ilmu pengetahuan, sehingga kami bisa mengembangkan potensi yang ada Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama pada anak murid kami ya Allah. Hari ini mereka telah banyak menghasilkan karya, namun kami yakin bahwa di antara karya mereka masih perlu peningkatan. Karena itu ya Allah, bimbinglah mereka, arahkan mereka, bimbinglah kami agar kami menjadi akhlak yang baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu produk-produk yang baik yang bermanfaat, berguna bagi kami dan orang lain. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan akhirat kami, urusan dunia kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana wa niyatana wa hajatina wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Saat yang ketiga dimulai. Assalamualaikum. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK PK Pembangunan Bagan Batu oleh Bapak Said Arjanji. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa merasakan semua nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana seperti biasanya. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan penutupan P5. Kiranya kegiatan yang kita adakan pada pagi hari ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya nanti ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Seterusnya salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, hormat yang sama kepada Bapak Ibu guru staf di SMK Pembangunan Bagan Batu. Tak lupa yang Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 seluruh jurusan yang ada di SMK Pembangunan Bagan Batu.
Baik, kata sambutan yang ingin Bapak sampaikan pertama terkait dengan apa yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Kalau kita lihat di depan kita, nak, ya Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bakat-bakat anak yang selama ini terpendam, ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan karya yang baik. Makanya kegiatan P5 yang sudah berjalan beberapa minggu yang lalu itu untuk menggali potensi yang mungkin tanpa kalian sadari kalian mampu. Karena pada dasarnya bukan karena siswa tak mampu, tapi yang ada siswa yang tak mau. Ya, tinggal bagaimana selama kegiatan P5 berlangsung, siswa tersebut serius nggak belajar, serius nggak menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kalau hanya sekedar main-mainan, maka yakinlah kegiatan yang sudah dirancang, yang sudah didukung oleh kementerian, itu akan terasa sia-sia karena tidak ada manfaatnya secara khusus, secara pribadi dari diri kalian sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, izinkan saya, Eva Novita, siswi SMK Pembangunan Bagan Batu, menyampaikan sebuah orasi dengan tema pentingnya toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan juga menghormati segala perbedaan. Karena negara kita adalah negara yang majemuk, yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, maupun budaya. Oleh sebab itu, toleransi perlu diterapkan di sini. Apalagi toleransi antar umat beragama. Di Indonesia sudah terdapat 6 agama yang dianut oleh setiap warga negara. Tentunya, setiap agama yang dianut memiliki banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, perlu kita terapkan toleransi di antara kita. Lantas, bagaimana
bisa menghargai dan juga menghormati segala perbedaan dengan latar belakang semua perbedaan tersebut, tentunya dengan sikap dan toleransi yang perlu diterapkan di segala perbedaan. Baru-baru ini banyak sekali kejadian besar yang mempermasalahkan tentang ajaran suatu agama. Kejadian tersebut tidaklah disebabkan oleh hal yang besar, tetapi dipicu oleh hal atau perkataan kecil. Hal atau perkataan kecil tersebutlah yang menjadi masalah besar dan terjadinya perpecah belah. Faktanya, mencemooh dan juga merendahkan agama lain adalah sikap yang sangat tidak ada manfaatnya. Sudah selayaknya kita sebagai generasi muda, sebagai penganut agama dan kepercayaan, memegang akidahnya masing-masing, tetapi harus dibarengi dengan prinsip adil dan juga membela kebenaran. Teman-teman, satu-satunya tokoh harapan bangsa kita ada di tangan kita. Kita adalah siswa-siswi Indonesia yang memegang peran yang sangat penting bagi kebangkitan bangsa kita. Ini saatnya kita berjuang bersama, memberikan kontribusi nyata pada dunia. Ini saatnya kita mengoptimalkan potensi diri dan melancarkan aksi. Atas nama siswa-siswi Indonesia, mari berjuang bersama membangun toleransi dan persatuan serta kebangkitan bangsa Indonesia kepada kata yang benar-benar bangkit dan bukan hanya ejaan semata. Mari berjuang bersama membangun toleransi dan menjadi generasi muda yang bertoleransi tinggi. Sebab agama itu menghina bukan menghina. Mari kita jadikan segala perbedaan yang ada, segala keberagaman yang ada di sekitar kita menjadi suatu hal yang indah. Sama halnya seperti warna. Semakin banyak warna, semakin mempesona. Itulah Indonesia yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Sekian, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Saya siswi dari SMK Pembangunan akan membawakan pendidikan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, subtema perbedaan status sosial. Apa sih perbedaan status sosial itu? Perbedaan status sosial adalah posisi seseorang dalam hierarki yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, serta prestasi yang kita lakukan dalam sosial. Fenomena perbedaan status sosial adalah fenomena yang terjadi di berbagai masyarakat di seluruh dunia dan tidak terhindarkan. Fenomena ini mempengaruhi bagaimana cara orang berinteraksi, peluang yang mereka miliki, serta perlakuan yang mereka terima dalam masyarakat. Perlu kita akui bahwa perbedaan status sosial adalah fenomena yang tidak dapat kita hindarkan dalam masyarakat yang kompleks. Setiap individu memiliki bakat, keterampilan, serta keberuntungan yang berbeda-beda. Namun, itu tidak membuat kita berbeda dalam masyarakat. Saya tahu teman-teman semua di sini memiliki banyaknya perbedaan yang ada, mulai dari pekerjaan orang tua, pendidikan, serta status sosial kita yang berbeda-beda. Selain itu, perlu kita ingat bahwa status sosial tidak menjadi patokan bagi kita untuk membeda-bedakan satu sama lain. Nah, teman-teman, upaya kita untuk mengurangi kesenjangan status sosial ialah dengan pendidikan kita yang berkualitas, program pemenuhan kebutuhan khusus, serta kebijakan pemerintah yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan status sosial. Kita sebagai umat yang beragam harus saling menghargai dan mengakui kontribusi yang setiap individu berikan, terlepas dari status sosial mereka. Saat sekarang ini banyaknya bullying berasal dari status sosial. Maaf, kamu kurang mampu, orang tua kamu gak berpendidikan, dan lain sebagainya. Itu harus kita kurangi dalam setiap individu, mulai dari diri sendiri, kemudian dari orang lain. Semuanya dapat berubah, tidak ada yang di bawah dan tidak ada yang di atas. Teman-teman tahu gak sih kalau status sosial itu mempengaruhi identitas dan citra diri dari seseorang. Orang yang status sosialnya lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada Bapak dan Ibu guru sekalian. Izinkan saya membacakan orasi saya yang bertema toleransi itu penting. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah nilai toleransi yang penting dalam masyarakat kita, yaitu toleransi adalah fondasi dari keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin terbuang dan beragam, toleransi adalah kunci untuk membangun jabatan negara, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda. Tetapi menghormati perbedaan, memahami pendapat yang berbeda, dan tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Tapi sayangnya toleransi sering diuji, sering disugi beri dan insiden yang memicu konflik antara kelompok. Namun saat kita mulai lihat sekeliling kita, menyadari bahwa kita adalah manusia berperasa, keinginan dan kebutuhan yang sama. Mari kita ingat pesan bijak dari Mahman Gahdani yang mengatakan toleransi adalah kesopanan terhadap orang lain dan sikap hormat terhadap diri sendiri, yang artinya kita harus menjaga toleransi terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Bagaimana kita dapat menjaga toleransi? Yang pertama, mari kita tinggalkan prasangka dan stereotip di belakang kita. Yang kedua, mari kita ajarkan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda karena mereka adalah masa depan kita. Yang ketiga, mari kita bersatu untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan sekitar kita. Dalam kampanye kali ini, menjaga toleransi ini sangat menjaga kita untuk semakin berkomitmen agar menjadi agen perubahan. Mari kita berubah bersama-sama. Mempromosikan toleransi, mendukung dialog antar kelompok, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Saat ini kita menjaga toleransi ini akan mengundang dunia yang lebih damai, lebih harmonis dan lebih adil. Mari kita bersatu dalam semangat toleransi dan bersama-sama kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Satria Wijaya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengorasikan mengenai perbedaan pendapat. Apa sih perbedaan pendapat itu? Perbedaan pendapat adalah sebuah sentimen atau filsafat non persetujuan ataupun perlawanan terhadap suatu gagasan atau entitas. Perbedaan pendapat sama halnya mengenai perbedaan pandangan setiap manusia. Perbedaan pendapat Apa sih penyebab perbedaan pendapat itu terjadi? Penyebab perbedaan pendapat dapat terjadi dikarenakan setiap individu, setiap manusia memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Ada dampak dari perbedaan pendapat ini. Kalau dampak negatifnya itu terjadinya perpecahan atau terletaknya persatuan kesatuan hubungan sesama manusia. Kalau dampak positif itu ada membantu kita menjalin komunikasi dengan sesama manusia yang harmonis, sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain, serta inklusif dengan orang lain. Ada contoh perbedaan pendapat di sekolah kita ini. Contohnya itu seperti organisasi intrasekolah.
atau biasa sering kita kenal dengan OSIS. Banyak perdebatan yang terjadi di dalam organisasi tersebut dikarenakan setiap anggota dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing di dalam suatu pertemuan atau rapat dengan tujuan tertentu. Tentu saja setiap kita memiliki pandangan yang berbeda, tetapi jangan jadikan perbedaan opini tersebut menjadikan bumerang untuk kita, tetapi jadikanlah perbedaan opini tersebut itu menjadi satu untuk dipertimbangkan secara matang. Jadi penting bagi setiap individu dan atau tim untuk fokus pada tujuan bersama. Cari pemahaman yang baik, jangan ingin diri sendiri saja yang didengar, tapi dengarlah pendapat orang lain juga, hargai pendapat orang lain. Maka dari itu, sekarang janganlah kita berdebat hanya karena pendapat yang berbeda menjadikan kita perpecahan dalam Indonesia yang maju ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Terima kasih.
diam. Ika. Yang terakhir, tunggal dan bineka. Mereka bilang aku tak penting, padahal aku yang paling penting. Mereka bilang aku tak berarti, padahal aku paling berarti. Kami selalu bersama, tapi mereka lupa akan makna kami yang sebenarnya. Saya takut dilupakan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya muak untuk disalahkan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya letih dimanfaatkan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya sakit dihancurkan. Kita Bhinneka Tunggal Ika.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta rapat. Saya selaku mendengar. Terima kasih kepada seluruh peserta rapat. Pagi ini kita semua akan membahas mengenai peluncuran produk baru yaitu kostum festival. Untuk kita membahas mengenai produk baru, saya persilahkan kepada Ibu Direktur untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Selamat pagi kepada para peserta rapat. Terima kasih karena telah hadir tepat waktu. Rapat kita pada hari ini akan dipimpin oleh General Manager kita sepenuhnya. Terima kasih atas kata sambutan yang diberikan oleh Ibu Direktur kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala Bagian Personalia untuk memberikan kata sambutan. Baiklah, saya selaku Kepala Bagian Personalia mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang telah menerima undangan yang kami berikan dan berkenan hadir pada rapat pagi hari ini. Terima kasih Kepala Bagian Personalia. Sekarang kita akan membahas inti pada rapat hari ini. Mengenai peluncuran produk baru, ada beberapa hal yang harus kita bahas agar produk ini dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita. Salah satunya mengenai model rancangan produk dan biaya yang akan kita keluarkan. Saya persilahkan kepada Kepala Bagian untuk memberi laporan dan saran mengenai produk baru yang akan kita keluarkan. Baiklah, menurut saya untuk kostum yang akan kita buat nanti ada baiknya apabila kita memakai mengenai alam, dikarenakan mulai banyaknya orang-orang yang merupakan kenaturalan alam, jadi kita bisa mengambil unsur tersebut. Untuk desainnya kita akan mengambil desain yang trendy tahun ini. Saya setuju dengan pendapat Bapak Aldo tentang unsur-unsur atau tema-tema mengenai alam atau natural. Tetapi apakah kostum yang berunsurkan natural dapat menjamin remaja akan memakainya? Saya setuju dengan pendapat Pak Aldo. Tetapi, apakah menggunakan unsur alam akan mendapatkan banyak penarik? Menurut saya, dengan kita menggunakan bahan alami atau natural, remaja akan memakainya. Dan kita akan membuat kostum tersebut seunik mungkin agar mendapatkan banyak peminatnya. Saya selaku Kepala Bagian Produksi ingin memberikan masukan untuk kita dengan harga diskon yang tinggi untuk peluncuran produk baru kita. Saya juga menyarankan untuk kostum kita nanti agar kita menjual ke daerah-daerah dan negeri-negeri yang bercuaca atau bermusim dingin. Ada baiknya kita membuat kostum dengan bahan yang tebal untuk menghangatkan tubuh dan dengan bahan yang tipis untuk menyerap keringat dengan baik. Dengan laporan dan saran Bapak Aldo, kita juga harus merancang produk ini lebih unik dan lebih menarik agar lebih banyak peminatnya. Nah, festival pada saat nanti kita juga harus memperhatikan desain yang sesuai dan yang menarik sehingga dapat mengembangkan daya tarik pada pengunjung. Pada jahitannya juga harus sangat diperhatikan agar saat berputas menanti tidak akan ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan laporan dan saran Ibu Suci. Selain kita membuat kostum bertemakan kenaturalan, bagaimana kita juga membuat kostum glow in the dark karena rancangan ini jarang ditemukan. Saya setuju dengan pendapat Bapak Irfan. Di tahun 2023 ini kita akan membuat kostum glow in the dark yang akan menarik semua kalangan remaja.
Menurut saya, laporan dan saran dari Bapak Gilang dan Bapak Irfan pasti akan dapat menarik banyak peminatnya. Saya juga sangat setuju apabila di tahun 2023 ini kita dapat membuat kostum glow in the dark. Saya setuju dengan laporan dan saran yang telah kalian berikan. Saya yakin produk baru ini keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Apakah masih ada yang ingin menambahkan laporan dan saran lagi? Saya ingin menambahkan, Pak, Silakan Bapak Irfan. agar produk kita lebih cepat dikenal oleh masyarakat, bagaimana kita juga memasarkannya melalui sosial media supaya masyarakat tertarik. Saya sangat setuju dengan laporan dan saran Bapak Irfan. Dan kita juga bisa mengekspor produk ini agar cepat terkenal. Bagaimana jika kita mengekspor produk ini ke seluruh Indonesia terlebih dahulu? Ya, saya setuju dengan pendapat kalian semua. Bagaimana dengan Ibu Suci? Apakah sudah menentukan budget yang akan kita keluarkan untuk peluncuran produk baru kita ini? Saya sudah memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Perkiraan kurang lebihnya sekitar 25 juta ribu rupiah. Karena kita memakai bahan yang sangat berkualitas dan akan mempromosikannya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan biaya yang amat besar. Kita akan menggunakan model yang berkualitas agar pada saat pementasan produk kita nanti berjalan dengan lancar dan mempunyai keindahan tersendiri. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Apakah semuanya setuju? Baiklah, kesimpulan dari rapat pada siang hari ini bahwa kita akan meluncurkan produk baru yaitu kostum glow in the dark dan kostum festival yang bertemakan kenaturalan alam. Kostum ini akan kita promosikan ke berbagai daerah di Indonesia. Demikian kesimpulan rapat mengenai peluncuran produk baru ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta rapat yang sudah hadir dan yang sudah mau bekerja sama untuk menghasilkan produk yang unggul ini. Saya akhiri rapat pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dihujat
penampilan lagu tentang bully dari kelas 10 akuntansi 1. Waktu dan tempat kami persilakan.
Kamu